Hiyo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas dan mereview manga Blue Lock lagi chapter 304. Namun sebelumnya, Tamagon mengingatkan apa yang terjadi pada chapter lalu yang dimana memperlihatkan para 23 pemain Blue Lock yang terpilih akhirnya melakukan parade. Mereka diberi arahan oleh Ego Jinpachi untuk mengenakan setelan jas beserta lengkap dengan celana panjang klimis yang mereka gunakan. Isagi pun terlihat bersemangat menyapa para fansnya yang dia miliki beserta dengan teman-teman sesama Blue Lock yang lainnya. Informasi terkait dengan Piala Dunia U20 yang diselenggarakan di Asia, tepatnya Jepang menjadi tuan rumah di pagelaran bergengsi tersebut. Ketua Sepak Bola Asosiasi Jepang sempat melakukan protes terhadap keputusan yang diambil oleh Ego Jinpachi dalam tidak memasukkan Nagi ke 23 pemain Blue Lock-nya. Namun, Ego Jinpachi mengatakan bahwa keputusannya saat ini sudah bulat dan Nagi tidak diperlukan lagi di dalam Blue Lock ini. Kemudian pada konferensi pers yang digelar, Yuichi Isagi pun akhirnya mengatakan bahwa Jepang akan bersiap menghadapi Piala Dunia ini dan akan memenangkan turnamen dunia tersebut. Jangan lupa beri semangat Tamagon dengan cara like dan share video ini nanti jika kalian suka dengan pembahasannya. Blue Lock Chapter 304 mendapatkan judul Pelindung Mimpi. Chapter ini sebagian besar memperlihatkan Isagi yang pulang ke rumahnya, menemui ayah dan juga ibunya yang bersantai sedang mengobrol layaknya keluarga di rumah kecil mereka. Catatan awal yang kita dapatkan di chapter kali ini adalah untuk pertama kalinya, Tonkatsu buatan rumah seorang egois yang juga butuh untuk istirahat. Chapter ini dimulai dengan memperlihatkan Isagi yang sudah ada di dalam rumahnya dan bersiap untuk menyantap hidangan yang disediakan oleh orang tuanya. Orang tua dari Isagi pun merayakan akan anaknya yang sukses untuk menjadi pesepak bola profesional dengan memasak masakan kesukaan dari Isagi. Ibunya dengan spesial menghidangkan sayatan daging babi sebagai perayaan bahwa dia adalah seorang pesepak bola profesional yang sudah terkenal. Mereka berdua pun memberi ucapan selamat kepada Yoichi Isagi. Isagi kemudian sangat menikmati hidangan dari ibunya dan bilang bahwa memakan sayatan daging ini setelah memenangkan pertandingan mempunyai rasa yang benar-benar enak. Ibunya pun berkata bahwa mereka dengan sengaja memberikan kejutan kepada Isagi karena mau kembali berkunjung ke rumah. Dan kemudian ibunya pun bertanya ke Isagi, apakah dia beristirahat dari Blue Lock? Isagi pun mengatakan bahwa memang benar dia dalam kondisi istirahat sekarang karena ini adalah waktu sebelum turnamen besar Piala Dunia U20 akan diadakan. Jadi dia punya waktu 2 minggu dan ini dia sempatkan untuk datang ke rumahnya berkunjung. Ibunya kemudian menyarankan setelah ini dia harus beristirahat dan besoknya lagi mereka akan punya kembali masakan tonkatsu untuk dihidangkan kepada Isagi. Di sisi yang lainnya, ayahnya juga bilang bahwa dia benar-benar bangga akan anaknya ini karena anaknya ini sudah terkenal, punya kemampuan pesepak bola profesional dan juga tentu saja kali ini sudah mendapatkan gaji. Ibunya tentu marah ayahnya ini karena pada saat beristirahat ini dia masih saja menyinggung tentang pekerjaan anaknya ini. Yep, Isagi pun bilang bahwa Blue Lock akan mengurus tawaran mereka dari luar negeri. Dia tidak tahu detailnya, namun dia diberitahu untuk hanya fokus kepada Piala Dunia U20 sekarang. Ibunya pun tentu bangga bahwa ini bukan hanya sekedar uang, melainkan profesionalitas. Jadi ibunya berharap Isagi ini nanti akan menjadi pemain nomor 1 yang ada di Blue Lock. Isagi menekankan bahwa dia tentu sudah bergabung menjadi nomor 1 sekarang dan dia tentu sangat bahagia akan hal tersebut. Ayahnya pun bangga akan kerja keras yang dilakukan oleh Isagi ini. Dan bahkan ayahnya ini pun menirukan gaya dari Isagi yang mengejek Kaisar. Di mana saat itu Isagi menyebut bahwa Kaisar ini adalah badutnya. Tentu ini membuat Isagi agak malu akan hal tersebut. Ibunya pun bilang bahwa jika ayahnya ini masih berbicara seperti itu, maka itu akan menjadi contoh yang buruk bagi anaknya. Nah, setelah itu, halaman selanjutnya pun memperlihatkan ada tukang paket yang menyambangi kediaman dari Isagi. Ia pun mendapatkan sebuah box di sini dan tentu berasal dari Blue Lock yang dialamatkan kepada Isagi. Pada saat membuka paket ini, Isagi pun kemudian menemukan banyak sekali kaset DVD dan dia pun bertanya-tanya apakah isi dari DVD ini adalah beberapa video. Di samping kaset DVD, di kotak tersebut juga terdapat sebuah surat dan pada saat Isagi ini membuka surat tersebut,
Ini adalah surat langsung dari Ego Jinpachi. Dalam surat ini menyebut bahwa Yoichi Isagi coba untuk mempelajari sepak bola dan ini adalah kunci untuk evolusi terakhirnya yang ada di kotak tersebut. Isagi kemudian bingung apa maksud dari belajar sepak bola dan Ego Jinpachi sepertinya ingin memberitahu sesuatu untuknya. Dia kemudian juga kebingungan dengan kata-kata kunci evolusi terakhirnya di surat ini. Ibunya kemudian bertanya padanya lagi. Dia sangat terpukau akan diri Isagi yang sekarang dan apakah yang disugai Ego Jinpachi dari seorang perspektif Isagi Yoichi. Di sini, Isagi pun teringat akan Ego Jinpachi yang menyebut dirinya tajam dan juga dia memiliki filosofinya sendiri. Isagi kemudian menerangkan ke ibunya bahwa Ego ini seorang pria yang tak ramah dan dia selalu saja memikirkan pikirannya sendiri, tak peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Dia juga adalah pria yang mempunyai rencana yang aneh. Ayah dan ibunya pun bilang bahwa Ego Jinpachi ini sempat muncul di Blue Lock TV dan dengan tangan dinginnya mereka pun mempercayainya. Isagi bilang bahwa Ego Jinpachi ini adalah benar-benar pria yang sangat percaya diri bahwa siapa. Isagi kemudian menekankan lagi bahwa Ego Jinpachi benar-benar sangat percaya diri dari siapapun bahwa Jepang akan bisa untuk memenangkan Piala Dunia. Isagi bilang bahwa Ego Jinpachi adalah orang yang benar-benar serius untuk saat ini dan Ego Jinpachi benar-benar orang yang paling gila di seluruh dunia. Bisa dibilang dia adalah pelindung mimpiku. Ibunya pun bangga sekali, jadi ibunya ini sangat ingin sekali bertemu dengan pria tersebut. Kedua orang tuanya ini pun berpesan bahwa seberapa banyak diri Isagi ini berubah, mereka berdua tetap akan menjadi keluarganya. Mulai dari sekarang, Isagi ini akan bertarung dengan musuh-musuh yang kuat dan dia pasti akan mendapatkan rasa sakit. Hidup di sebuah kompetisi dunia, namun mereka berdua ini akan terus melihat Isagi dengan cara yang sama. Tak peduli bagaimana dia berubah, Isagi akan tetap datang ke rumah. Mendengar hal tersebut pun, Isagi tentu saja tertegun. Pada akhirnya dia pun berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh kedua orang tuanya ini. Nah, setelah itu dia pun meminta izin kepada orang tuanya ini untuk pergi ke kamarnya guna akan mengecek video yang dikirimkan oleh Ego kepadanya. Kita pun melihat kali ini dia akan memutar sebuah DVD di mana ini adalah DVD tua yang bertuliskan Euro 2008 vinyl. Setelah diputar, ada beberapa cuplikan video. Dia pun bertanya tentang apa yang sebenarnya Ego ingin ajarkan kepadanya. Nah, terlihatlah sebuah video sepak bola dengan match antara Jerman yang melawan Spanyol. Pertandingan video ini adalah pertandingan di babak pertengahan di mana di sini pun Isagi melihat ada gol yang tercipta oleh Spanyol. Isagi kemudian bertanya, apakah Ego ingin dia mempelajari bagaimana cara untuk menembak? Kemudian dia lagi-lagi mengubah beberapa pertandingan yang berbeda satu persatu. Di sini kemudian Isagi pun paham, ternyata ini bukan hanya sebuah gol. Ini mungkin saja berasal dari jebakan ataupun seorang pembunuh passing yang mengubah gaya permainan. Di mana ini hanya bukan sekedar gol, melainkan ini adalah momen untuk mengubah permainan tersebut. Video yang bisa dilihat ini adalah sebuah rencana taktik di dalam lapangan untuk menyebak lawan ataupun mengumpan dan juga melakukan dribble di lapangan, di mana para pemain ini mencoba untuk melakukan perubahan besar terhadap gaya permainan. Dan ini mungkin saja maksud tujuan dari Ego Jinpachi menyampaikan video ini kepada Yoichi Isagi. Di sini pun Ego bilang bahwa ini adalah kumpulan drama dari pembuatan gol yang terjadi. Isagi kemudian menyadari akan hal ini bahwa dunia sekarang meluap-luap dengan sepak bola dan dia sampai saat ini tak mengetahuinya. Ini tentu adalah inspirasi terbarunya dan dia sangat ingin sekali untuk naik level ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Yup, dan kita pun melihat halaman terakhir pada chapter ini yang memperlihatkan beberapa pemain dari Blue Lock mendapatkan surat yang sama seperti Isagi. Di sini pun mereka bilang bahwa Blue Lock masih dalam tahap pertengahan menuju ke sebuah evolusi. Catatan akhir pada chapter ini bagian dari evolusi untuk para egois, tantangan bagi para bintang dunia saat ini. 45 hari menuju Piala Dunia U20. Yup, jadi bagaimana menurut kalian dengan chapter ini? Ini merupakan selingan di mana para pemain Blue Lock beristirahat untuk menuju ke 45 hari sebelum Piala Dunia akan berlangsung. Jadi sekian pembahasan kali ini ya, kita akan bertemu lagi dalam Blue Lock di chapter mendatang.